ibadah hari ini akan banyak orang terima lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Anda percaya itu? Karena Allah yang kita sembah adalah the God of miracles. Oke. Ada sebagian orang yang secara pikirannya tanpa sadar mulai mempertanyakan dan meragukan mujizat. Tapi saya mau yakinkan saudara, mujizat masih terjadi. Mujizat masih berlangsung sampai hari ini, bahkan ketika engkau percaya. Sementara firman ini disampaikan, benjolan daging tumbuh tidak normal yang ada di tubuh saudara bisa lenyap begitu saja. Oke, sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara bisa lenyap begitu saja. Nanti di akhir dari firman Tuhan ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, dan saudara terima itu dengan iman. Sementara Anda menerima tubuh Kristus, Anda menerima persekutuan dengan darah Kristus, sesuatu terjadi. Haleluya. Karena kita menyembah the God of miracles. Mari kita baca Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Kalau kita ngomong di Jakarta, ya di Indonesia, kita kenal orang-orang besarnya, orang-orang hebatnya, penguasa-penguasanya. Tapi mari saya beritahu saudara, ya, Allah yang kita sembah, Dia Allah di atas segala Allah. Dia lebih besar dari yang terbesar. Dia lebih powerful, lebih berkuasa dari yang paling berkuasa. Makanya ditulis di siapakah yang seperti engkau di antara para Allah. Bukan cuma di antara para penguasa, di antara orang-orang besar, di antara konglomerat, di antara orang kaya. No. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah. Ya Tuhan, siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Kalimat terakhir ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau pembuat keajaiban. Siapakah Tuhan buat saudara? Apakah Tuhan hanya pribadi yang non jauh di sana? Hari ini tanamkan di dalam hatimu, Dia pembuat keajaiban. Saat saudara terpojok, saat saudara gak ada jalan, Dia sanggup buat keajaiban. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Kemudian mereka mau menuju ke tanah perjanjian, tiba-tiba tentara Mesir ngejar mereka dari belakang. Dan mereka berusaha melarikan diri tapi gak bisa. Sampai mereka dalam keadaan yang terpojok karena di depan mereka lautan. Dan di belakang mereka adalah tentara Mesir yang sangat perkasa, yang pada waktu itu negara superpower di dunia. Jadi boleh dikatakan secara manusia ini skakmat. Ini kayak maju kena, mundur juga kena juga. Gak ada jalan keluar, kemana-mana gak bisa. Tapi di dalam situasi mereka yang terpojok seperti itu, tiba-tiba the God of miracles, Allah pembuat keajaiban, muncul di tengah-tengah mereka. Dan ngomong sama Musa, Musa, ulurkan tongkatmu. Begitu Musa mengulurkan tongkatnya, tiba-tiba angin timur yang kuat, angin timur yang keras, Alkitab mencatat berhembus di lautan itu. Dan lautan itu dibelah sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering di tengah lautan. Kalau orang berjalan di lautan harusnya basah. Benar apa tidak? Bahkan bisa tenggelam. Mereka bukan hanya kering, tapi mereka berjalan dengan santai di atas tanah kering di lautan. Ini yang namanya ajaib. Harusnya basah tapi kering. Harusnya tenggelam tapi selamat. Karena ada the God of miracles. Ada Allah pembuat keajaiban. Kalau ada di antara saudara saat ini dalam keadaan yang terjepit, maju kena, mundur kena, dalam keluarga saudara semuanya kesalahpahaman terjadi, dalam bisnis saudara Anda dalam keadaan yang tidak mudah, di satu sisi sekarang biaya-biaya naik semua, tetapi ada banyak
tantangan permasalahan yang terjadi dalam bisnis saudara, secara manusia mungkin gak ada harapan lagi. Tapi jangan pernah lupa, yang saudara sembah, the God of miracles. Dia bukan seperti manusia yang, waduh kalau diginiin gimana? Gak bisa. Kalau diginiin kena juga. Terbatas manusia. Tapi dia Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Saat gak ada jalan, dia bisa buat jalan buat saudara. Saat jalan tertutup, pintunya dia bisa buka dalam hidup saudara. Saat bahkan kita gak ngelihat ada jalan. Kadang-kadang ada jalan cuma kita gak ngelihat aja. Tapi the God of miracles, Allah pembuat keajaiban, bisa mencelikkan mata rohani kita untuk membuat this is the way. Ini jalan, dan ketika engkau lalui jalan itu, keselamatan terjadi. Harusnya ngalami kebangkrutan, tapi Anda diselamatkan. Saya ngerasa waktu saya ngomong seperti ini, Roh Kudus bicara di hati saya, di sini ada orang yang sedang dalam secara keuangan kayak telur di ujung tanduk. Anda sedang sedikit lagi kebangkrutan terjadi. Tapi saya mau deklarasikan sama saudara, karena Anda hadir ibadah hari ini di tempat ini, the God of miracles, Allah pembuat keajaiban akan menerobos buat saudara, dan keajaiban akan terjadi. Apa yang tidak masuk akal, Dia akan kerjakan di dalam hidup saudara. Keuanganmu tidak akan habis, tapi selamat. Amin. That is the God of miracles. Itu Allah yang kita sembah. Dia sanggup bekerja dengan cara apapun. Saya masih ingat, orang tua saya, Pak Obaja, sekian puluh tahun lalu, waktu masih jadi pengusaha, waktu masih jadi bisnismen, ya dia pada waktu itu nggak punya modal, memulai usahanya nggak punya modal, jadi nggak mungkin bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan yang besar, yang modalnya besar. Tapi suatu hari Tuhan buat keajaiban. Salah satu perusahaan yang besar, mereka beli mesin tekstil, karena Pak Obaja waktu itu bergerak di bisnis tekstil ya. Jadi salah satu kompetitornya beli mesin tekstil yang mahal sekali. Zaman sekian puluh tahun lalu itu 300 juta. Jadi itu nilai yang zaman itu besar sekali. Terus mesinnya yang lama dijual murah, harga 10 juta. Pak Obaja gak mungkin bisa beli yang 300 juta. Jadi bisanya hanya yang 10 juta. Tapi ada dorongan dalam hatinya. Dari Tuhan, saya percaya itu dorongan. Dan dia beli mesin itu 10 juta. Padahal itu mesin sudah tua, itu mesin sudah bobrok, mesin sudah gak ada harapan, karena itu dilungsur, dilepas sama kompetitornya. Tapi yang luar biasa begini, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, maka hikmat yang ajaib Dia bisa berikan kepada saudara. Apa yang gak masuk akal menurut manusia, Tuhan bisa kerjakan. Sementara Pak Obaja beli mesin 10 juta itu, Pak Obaja otak-atik mesin itu tiap hari, otak-atik. Terus kemudian dia dari Solo, dia terbang ke Jakarta, dia ikut pameran mesin-mesin tekstil di Jakarta, dia dapat brosurnya, dia dapat buku manualnya, dia tanya-tanya gimana cara kerjanya, pulang ke Solo, di kotak-katik sendiri. Dengan cara yang ajaib, mesin tekstil ini diberkati, diurapi Tuhan, sehingga bisa menghasilkan persis seperti mesin 300 juta milik kompetitornya. Tapi yang ini dengan modal cuma 10 juta, yang sana dengan modal 300 juta. Jadi kita bisa bersaing, jual lebih murah, dan kemudian di situ dia mengalami lompatan yang besar. Mungkin secara manusia saat ini saudara juga dalam keadaan yang sama. Dalam kondisi perhitungan secara manusia gak mungkin. Tapi karena Anda hadir dalam ibadah hari ini di tempat ini, siap-siap hikmat yang ajaib dari Tuhan diberikan dalam hidup saudara. Dan hikmat itu yang membuat saudara bisa memahami yang tadinya tidak Anda pahami. Mengerti yang tadinya Anda tidak mengerti. Anda bisa melakukan yang tadinya tidak terpikirkan sama sekali. Dan ketika engkau kerjakan, lompatan terjadi. Dalam nama Yesus, lompatan terjadi, terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita.
Yeremia 32 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Dia mau menunjukkan otoritinya, dominiannya, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan sedang tanya sama seseorang di tempat ini. Karena buat saudara, Anda merasa keadaan saudara sekarang ini sudah maju kena, mundur kena. Ini gak mungkin, itu gak mungkin, ini sukar, itu sulit. Tapi Tuhan ngomong, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Dan kalau engkau hari ini percaya, maka apa yang tidak mungkin buat saudara, Tuhan akan buat mungkin di dalam kehidupanmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin masalahmu banyak, saya yakinkan saudara, Tuhanmu lebih berkuasa. Mungkin persoalanmu miliaran, tapi Tuhanmu bisa membuat triliunan. Itu Tuhan yang kita sembah. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Kata Tuhan, kayak dia mau nantang kita. Dan saudara harus ngerti, ketika dia bekerja dalam hidup kita, siapa percaya? Bahkan saat ini juga dia mulai bekerja dalam hidup saudara. Saudara harus ngerti, cara Tuhan bekerja seringkali di luar pikiran kita. Anda duga kalau ada pertolongan, pasti nanti orang tua yang digerakin Tuhan untuk nolong saudara. Tapi saya yakinkan saudara, ketika dia bekerja, dia punya 1001 cara, bahkan seringkali yang tidak terpikirkan buat kita, itu Tuhan akan pakai untuk mengerjakan mujizatnya dan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Do you believe? Mari kita baca 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini kisah tentang Yosafat, Raja Yosafat yang pada waktu itu pergi berperang, tapi ngalami kesulitan. Ya entah karena apa, mereka kehabisan air. Coba Anda bayangin, tentara mau perang, tapi kehabisan air, nggak bisa minum. Bisa dipastikan mereka bakal kalah, pasti habis mereka, lenyap mereka. Dalam keadaan seperti itu mereka berseru-seru, minta tolong sama Tuhan. Kalau Anda terdesak hari ini, saya ajak saudara berserunya sama Tuhan. Karena dia the God of miracles, dia Allah pembuat keajaiban. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Yosafat. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ini hamba Tuhan ya yang berbicara. Nabi Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Ya, biarlah di tempat ini dibuat parit-parit, kata Nabi Elisa. Ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Saya mau tanya sama saudara, di zaman itu kalau orang butuh air, terus doa sama Tuhan, waktu kekeringan doa supaya dapat air, logikanya air datang dari hujan. Benar apa tidak? Itu cara pikir manusia dan itu logis sekali. Tapi Nabi Elisa menyampaikan pesan firman Tuhan, kamu akan dapat air, tapi hujan tidak akan turun. Gak masuk akal kan? Kita baca dulu ayat 18. Yang gak masuk akal itu, lihat Nabi Elisa ngomong begini. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Sampai di situ. Apa yang tidak masuk akal buat saudara, tolong pahami, itu pun perkara ringan buat Tuhan. Amin. Orang tua saudara tidak menolong, keluarga saudara, orang yang Anda harapkan tidak menolong saudara, tapi Anda akan selamat. Anda akan mengalami terobosan, kemenangan besar akan terjadi, dan itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Wow. Saya tadi sebelum berangkat ke tempat ini, tiba-tiba kayak Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan satu pesan. Saya nggak tahu sama siapa. Ada orang di sini, saudara yang hari-hari ini terus mikirin, khawatir
Kalau resesi terjadi, keadaan memburuk, karena Anda baca berita, nanti lebih berat, dunia lebih susah, tahun depan lebih gelap. Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Dunia boleh tambah gelap, tapi anak-anak Tuhan, jemaat keluarga Allah, Tuhan akan buat hidupmu terang, masa depanmu terang, kesehatanmu terang, pekerjaan dan keuanganmu terang. Katakan amin 3 kali, amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Secara manusia nggak mungkin. Kalau hujan nggak turun, maka parit-parit yang mereka buat tidak akan penuh dengan air. Ibaratnya bendungan kecil yang mereka buat tetap akan kering kalau hujan tidak turun. Tapi kalau Anda baca dalam kisah itu berikutnya, Anda akan menemukan dengan caranya yang ajaib. Tuhan membuat air itu kayak banjir dari daerah lain, itu datang ke sana sehingga parit-parit yang kosong itu penuh dengan air. Saat ini juga tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Sebelum akhir tahun ini, ada orang di sini, rekeningmu akan penuh dengan berkat. Mulutmu akan penuh dengan kesaksian. Engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal. Caranya di mana Anda tanya sama saya? I don't know. Saya nggak ngerti. Hujan nggak turun kok. Tapi parit-paritmu akan penuh dengan air. Hidupmu akan penuh dengan mujizat. Waves of wonders. Tahukah saudara bahwa sejak hari kemarin malam saya berdoa, saya sudah diperlihatkan sama Tuhan. Akan terjadi gelombang keajaiban. Buat saudara yang bahkan belum pernah mengalami keajaiban, Anda akan dibuat Tuhan mengalami keajaiban yang tidak habis-habisnya. Keajaiban yang begitu mencolok untuk engkau katakan itu kebetulan, karena itu akan terlalu kebetulan dan terlalu tidak mungkin itu sebuah kebetulan. Tuhan akan membuat jelas ketika itu terjadi, Dia yang mengerjakannya. Amin. Tuhan membuat saya melihat kemarin malam, sementara saya doa di ranjang saya pasang roh, Tuhan menunjukkan dalam mata roh saya akan ada gelombang keajaiban. Gelombang keajaiban terjadi. Akan banyak mengalami mujizat ini. Gak ada yang amin? Gak ada yang amin? Terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Haleluya. Sebelum pandemi ada 2 rema dari Tuhan yang saya dapatkan, yang saya bagikan pesan Tuhan terus menerus buat saudara. 2 rema, dan itu kita kerjakan. Yang pertama, bangun Pondok Daud. Waktu itu terus menerus, bangun Pondok Daud, bangun Pondok Daud, bangun Pondok Daud. Dan yang kedua, taburkan benih profetik, taburkan benih profetik, taburkan benih profetik. Dan waktu itu kita happy sekali. Kenapa? Karena banjir mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Kesaksian yang gak masuk akal Tuhan kerjain. Dengan ajaib, dan itu kayak wow banget. Dan kemudian datanglah pandemi Maret 2020, lockdown. Dan kemudian banyak goncangan dan tantangan terjadi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, melalui semuanya itu kita tidak turun, tapi Tuhan bawa naik. Kenapa? Saya percaya itu bangun Pondok Daud, rema yang sudah Tuhan berikan itu yang jadi modalnya. Sehingga melalui api tapi tidak dihanguskan, melalui air tapi tidak dihanyutkan, kata firman Tuhan. Itu kita di-preserve secara spiritual, gereja kita di-preserve luar biasa. Bukan cuma itu saja, tapi benih profetik yang kita sudah taburkan sejak sebelum pandemi, terus kita menaburkan benih profetik. Itu yang dipakai Tuhan begitu rupa. Sehingga di masa pandemi kemarin, sementara keadaan dunia susah sekali, banyak dari kita mengalami pergumulan. Tetapi di tengah semua pergumulan kita ada pemeliharaan Tuhan yang nyata. Ada penyediaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Buat saudara yang tinggal di daerah sini atau sering lewat di daerah sini,
Dari sejak 2020 Anda bisa melihat sementara semua lockdown, proyek-proyek di Jakarta berhenti, tapi pembangunan gedung gereja di tempat ini dari lantai 1 naik ke lantai 2. Dari lantai 2 naik ke lantai 3. Dari lantai 3 naik ke lantai 4. Dan sampai akhirnya dalam 2 minggu, 1-2 minggu kemarin ini, tempat ini selesai dan kita bisa opening di tempat ini. Di masa pandemi, bukankah Dia Allah pembuat keajaiban? Jadi kalau saudara dan saya saat ini kita beribadah di tempat ini, Anda harus ngerti, building ini, gedung ini adalah testimoni dari keajaiban Tuhan. Amin. Kita sedang beribadah di tempat keajaiban Tuhan. Dan sementara Anda ada di tempat ini, harapkan keajaiban yang sama, bahkan lebih besar, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan sudah perlihatkan sama saya, di tempat ini nanti, satu ibadah penuh. Akan ada gelombang mujizat yang terjadi. Bukan cuma gelombang mujizat, tapi gelombang jiwa-jiwa. Pertobatan akan terjadi, luar biasa. Semua itu kayak Tuhan bawa ada masanya. Dulu ketika kita memulai gereja kita di Solo, kita memulai dengan 7 orang. Tapi gelombang jiwa-jiwanya cepat sekali, kita sampai kewalahan, kelabaan, gak punya tempat. Tapi Tuhan buat mujizat, tempat baru Tuhan kasih. Waktu tempat baru Tuhan kasih, Tuhan kirim lagi gelombang jiwa-jiwa lagi. Jadi kayak gak bisa-bisa. Tuhan kasih tempat yang baru, Tuhan isi lagi. Tuhan kasih tempat yang baru, Tuhan isi lagi. Gereja kita di Solo mulai dari 7 orang. Tapi kemudian Tuhan bawa from glory to glory. Dari satu level ke level berikutnya. Terus di Jogja juga sama. Sekarang di Jakarta juga sama. Dan saya nubuatkan sama saudara, Anda nanti akan melihat. Di waktu yang bersamaan, mulai dari sejak sekarang, yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Gelombang mujizat terjadi, gelombang kesembuhan terjadi, gelombang pertobatan jiwa-jiwa terjadi, gelombang kemenangan-kemenangan terjadi, gelombang ekspansi, gelombang wilayah diperluas, tanah-tanah properti. Tuhan akan berkati jemaat keluarga Allah dengan keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tangkap itu, iman itu terjadi dalam hidup saudara. Coba Anda renungkan, waktu saya dikasih tahu sama Tuhan, saya kayak terheran-heran. Karena 30 tahun gereja kita itu cuma wilayah itu kurang dari 1 hektar tanah kita. Tiba-tiba saja dalam beberapa tahun ini, Tuhan itu kayak lipat gandakan dengan cara yang gak masuk akal. 30 tahun, kurang dari 1 hektar. Dalam beberapa tahun ini di Jakarta kita ada Soho Capital, kita ada di PIK di sini, ya. Di Solo Tuhan kasih kita tanah 20 hektar. Itu bukan diantah berantah, itu dekat sekali sama pusat kota, sampai balai kota, sama gedung gereja kita yang ada di Solo. Itu cuma 15 menit. Dan itu 20 hektar. Kita beli itu murah sekali. Kita beli cuma per meter 200 ribu, 300 ribu rupiah, 400 ribu rupiah. Sekarang ini 5 menit dari situ, itu pemukiman terpadatnya di kota Solo. Itu harga sudah 15 juta. Jadi saudara, kita kayak dibuat kayak terheran-heran. Gimana caranya seperti itu? Gak tahu gimana caranya. Itu sebabnya dia disebut the God of Miracles. Allah pembuat keajaiban. Dan saya sudah diperlihatkan dalam roh saya kemarin malam. Yang saya lihat 20 hektar itu akan terlalu kecil. Nanti wilayah kita akan diperluas Tuhan ratusan hektar. Bahkan ribuan hektar. Bukan cuma itu. Tapi kita akan melihat di Indonesia akan ada gelombang penuaian jiwa-jiwa. Akan ada pertobatan besar-besar, jutaan jiwa. Saya sudah melihat jutaan jiwa akan Tuhan kirimkan. Anda akan melihat itu. Kenapa? Karena dia Allah pembuat keajaiban. Dan kalau engkau percaya, terjadi juga di dalam hidup saudara. Akan ada di tempat ini orang yang mulai hari ini kemenangan-kemenangan
yang tidak masuk akal, tidak masuk nalar manusia terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda mungkin ngomong sama saya, Pak, tapi keadaan saya, kenyataannya saat ini kondisi saya berat, masalah saya banyak, untuk survive saja susah. Kok ngomong mujizat, ngomong kemajuan, kemenangan, ekspansi. Yes, justru dalam kegelapan terang Tuhan bersinarnya lebih terang. Amin. Itu yang dialami oleh Ayub. Ayub itu kalau Anda masih ingat kisahnya, masalahnya dikit apa banyak? Dalam sehari dia kehilangan semuanya. Dalam sehari semua kekayaannya habis. Kambing dombanya, lembu sapinya, unta-untanya, bisnis peternakannya habis. Dalam sehari hamba-hambanya, budak-budaknya semuanya habis. Dalam sehari anak-anaknya mati semuanya. Dalam sehari dia kehilangan, ditinggalkan istrinya. Dalam sehari kesehatannya habis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak orang ditulai, habis semuanya. Saya yakin sebanyak-banyaknya masalah saudara, lebih banyak masalahnya Ayub. Dan Ayub pun juga struggle, Ayub pun juga bergumul sama seperti Anda bergumul. Tapi di tengah pergumulannya, dia berani mengucapkan deklarasi iman. Dia berani percaya Allah yang dia sembah, Allah pembuat keajaiban. Mari saya bacakan buat saudara 2 ayat deklarasi imannya Ayub. Ayub 5 ayat 9. 2 ayat ini sama. Saya bacakan buat saudara. Ayub ngomong begini. Iya, dia ngomong tentang Allah. Allahnya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Kita baca 1 ayat lagi. Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Padahal masalahnya banyak sekali, tetapi dari mulutnya yang dia perkatakan, Allahku, perbuatan-perbuatannya lebih besar dari masalahku. Keajaiban-keajaibannya tak terbilang banyaknya. Sebanyak-banyaknya persoalanku, tapi lebih banyak keajaiban Tuhan yang tak terbilang banyaknya. That is faith. Itu iman. Saya berdoa di tengah kesusahanmu, engkau gak ngomong susah. Di tengah keterbatasanmu secara keuangan, engkau gak ngomong miskin, gak mungkin, gak bisa. Tapi di tengah keterbatasanmu, engkau ngomong Allahku tidak terbatas. Keajaibannya tidak terbilang banyaknya. Amin. Karena perkataan saudara menentukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Coba saudara lihat, sementara Ayub dalam kesusahan, dia ngomong perkataan-perkataan iman yang seperti itu. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu, saya suka ini. Boleh kita baca bersama-sama semuanya? Lalu, Tuhan apa? Memulihkan keadaan Ayub. Coba baca ayat ini sekali lagi dan ganti nama Ayub dengan nama saudara. Anda siap? Anda mau? Anda percaya? 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Yonatan. Haleluya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub, Tuhan memberikan kepada kita, saudara dan saya, berapa banyak? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Anda boleh lihat ke depan sini. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Anda perhatikan ke depan sini. 42 pasal di kitab Ayub isinya pergumulan, kesusahan, penderitaan, masalah yang dia hadapi. Tapi cukup 1 ayat buat Tuhan membalikkan keadaan Ayub. Dan ketika dibalikkan 2 kali
lipat. Haleluya. 2 kali di tengah kesusahannya Ayub ngomong, Tuhanku besar, keajaibannya tidak terbilang banyaknya. Dan 2 kali dia ngomong, dipegang sama Tuhan. Waktu Tuhan pulihkan Ayub, Tuhan pulihkan 2 kali. Saya nggak tahu keadaan saudara, apa yang Anda alami pada saat ini. Tapi doa saya, di tengah kesusahanmu, di tengah pergumulanmu, di tengah sakit penyakit yang engkau harus perangi dan hadapi pada saat ini, di tengah masalah keluarga saudara, Anda tidak menjadi putus asa, tetapi engkau mengatakan, Tuhanku lebih besar, keajaibannya tidak terbilang banyaknya. Dan seturut iman saudara terjadi. Bahkan kalau Tuhan pulihkan Ayubnya 2 kali lipat buat saudara, Tuhan pulihkan lebih dari itu. Tuhan pulihkan 7 kali lipat. Bahkan unlimited, tidak terbatas, sesuai iman saudara. Do you believe? Anda percaya? Angkat 2 tangan saudara. Jadi itu dalam hidupmu. Jadi itu dalam hidupmu. Mujizat 2 kali lipat, berkat 2 kali lipat, kemenangan 2 kali lipat, bahkan 7 kali lipat terjadi. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada orang-orang di tempat ini selama sekian tahun engkau bergumul dan bergumul seperti Ayub. 42 pasal isinya bergumul. Tetapi sebelum akhir tahun ini cukup 1 ayat buat Tuhan membalikkan keadaan. Cukup 1 gebrakan Tuhan kasih, maka terbalik keadaan. Kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Kekalahan dirubah jadi kemenangan. Sakit penyakit dirubah jadi kesembuhan. That is the God of miracles. Itu Tuhan yang kita sembah. Anda tidak menyembah Tuhan yang cuma bisanya menghibur. Oh, kamu sakit ya? Aduh, kasihan. Bersimpati. Dia bukan cuma bersimpati, dia menyembuhkan saudara. Karena itu namanya Jehovah Rafa. Dia dapat julukan itu bukan sembarangan. Julukan itu diberikan. Kenapa? Karena ketika dia berfirman, maka sembuhlah kita. Berfirmanlah Tuhan, disembuhkanlah kita. Tapi baliknya lagi, sesuai dengan iman kita. Dan saya berdoa mulai hari ini, segala bentuk ketidakpercayaan yang ada di hati saudara disingkirkan. Segala bentuk kebimbangan dilenyapkan. Karena kalau kita nggak hati-hati, sementara kita bergumul, kita berdoa dan belum ada jawaban, kita berharap dan tidak ada jalan keluar, kita mulai meragukan. Dan tanpa kita sadari, yang mendominasi di hati kita adalah ketidakpercayaan. Bahkan sementara firman Tuhan berbicara seperti ini, kita masih ngomong kayak apa iya ya. Seperti Abraham, dia dengar firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau bapak banyak bangsa, engkau akan punya keturunan, engkau akan jadi berkat, engkau akan diberkati besar-besaran. Itu perkataan sudah dia dengar berulang-ulang dan dia percayai, dia amini, tetapi belum juga dia alami. Setahun nunggu belum terjadi, 2 tahun, bertahun-tahun nunggu belum terjadi. Tanpa sadar kalau nggak hati-hati, kalau kita nggak jaga hati, kalau Abraham nggak jaga hati, di mulut kita percaya, tapi di hati kita ragu. Berikutnya Tuhan lagi ngomong, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Abraham bisa ngomong, apa iya? Benar apa tidak? Mungkin itu juga yang sempat saudara alami hari ini. Tapi hari ini saya berdoa, semua kebimbangan itu dilenyapkan dalam hati saudara. Amin. Saya berdoa mulai hari ini bangkit iman saudara untuk percaya. Anda boleh pelajari di Alkitab ketika Yesus ngomong sembuh. Dan orang sembuh, Yesus ngomongnya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi Tuhan nunggu imannya kita juga. Kalau imannya kita connect, nyampe, jadi tiba-tiba. Tempat ini saudara harus ngerti, ini juga, ini manifestasi iman akan kuasa Tuhan. Di tengah keadaan tidak memungkinkan semua proyek berhenti, semua pakar ngomong, semuanya ikat pinggang. Tapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan bicara di hati saya, lanjut. Ketika kita lanjut, kita nggak ngerti 2020. Kita mulai tender, ternyata Tuhan tahu timing yang tepat. Kita dulu nggak ngerti. Anda masih ingat nggak 2020 harga minyak sampai minus? Ingat nggak zaman itu? Ya.
Orang beli minyak bukannya bayar malah dibayar. Kan gak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itu semua kayak orang mau kiamat sudah kayak gak ada artinya semua. Di momen itu kita tender dan kita terima harga mujizat. Kita gak ngerti 2 tahun kemudian 2022 semuanya naik, ada perang, ada inflasi. Dan tempat ini sudah selesai. Bagian kita percaya. Saya berdoa walaupun Anda belum mengerti caranya gimana. Engkau percaya keluargamu dipulihkan. Suamimu dijamah dan diubahkan hidupnya. Pernikahanmu diberikan anggur baru dari Tuhan. Anggur cintanya membaharui dan membuat pernikahanmu jadi manis, jadi harmonis, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. The God of miracles ada di tengah-tengah kita. Apakah Anda percaya? Kalau dia ada, hari ini giliranmu. Giliranmu. Bukan orang lain. Waktu saya berangkat ke Nigeria sekian tahun yang lalu. Di sana saya melihat, wih. Dahsyat sekali yang Tuhan kerjakan. Saya sampai ngomong, Tuhan kapan? Di Indonesia. Tapi ketika saya melihat, saya percaya. Sekarang kita mulai melihat apa yang terjadi di sana. Sekarang mulai terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang kita ngelihat ini, Tuhan sudah tunjukin sama saya. Yang kita ngelihat, kita sekarang kagum, kita ngelihat, wow luar biasa. Tempat ini saudaraku ya, gak sebesar ini saja. Sebenarnya tempat ini, itu pintu itu bisa dibuka semua sampai sana itu bisa jadi satu dengan sini. Terus yang ada di atas sana itu balkoni bisa dibuka semuanya. Dan itu masih ada di sana. Oke, jadi kalau kita ngelihat tempat ini itu sudah secara manusia untuk ukuran gereja di Jakarta sudah besar. Tapi Tuhan perlihatkan saya, ini baru awan setelapak tangan. Ini baru permulaan. Tuhan pembuat keajaiban akan membuat kita lebih terheran-heran. Lebih terkagum-kagum. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terjadi itu dalam hidupmu. Terjadi itu dalam hidupmu. Ibu yang di depan. Saya ngerasa dari tadi ada kegeraan Roh Kudus. Tuhan akan kerjakan mujizat besar dalam hidup ibu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya. Dan yang sangat menentukan dalam hal ini. Lidah kita. Ngomong apa kita, iman keluar, meluap melalui perkataan kita. Itu yang Tuhan pegang. Makanya jangan biarkan lidah kita ngomong yang negatif. Pastikan lidah saudara ngomong yang positif. Mari kita baca ayat terakhir 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Ini adalah kisah ketika Samaria dikepung ya dengan tentara yang besar sehingga orang gak bisa keluar masuk karena ada peperangan dan mengancam mereka. Terjadilah kelaparan yang dahsyat. Dan ketika kelaparan dahsyat terjadi, itu bukan cuma susah makan ya. Kalau sekarang kita setiap hari dengar di news, di surat kabar, wah resesi. Tapi kan saudara masih bisa makan pisang goreng. Anda kan bisa selesai ibadah dari sini, kulineran di daerah PIK ini dengan leluasa. Pada zaman itu Anda harus ngerti, orang bukan susah makan, tidak bisa makan. Itu faktanya. Bahkan saking susahnya sampai-sampai ada ibu yang terpaksa mesti memakan anaknya sendiri. Itu sampai saya baca itu kayak saya sampai kayak mau throw up gitu, kayak mau muntah gitu karena mengerikan sekali tapi seterdesak itu keadaan mereka. Mungkin Anda juga dalam keadaan terdesak sampai benar-benar sudah kayak berat sekali. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi dalam keadaan mereka susah, semua harga mahal, orang gak bisa beli apa-apa. Elisa ngomongnya, besok ya sehari, kira-kira waktu kayak gini, kelimpahan akan datang. Dan ketika kelimpahan akan datang, orang
orang yang tadinya nggak bisa dapat makanan, semuanya kelimpahan semua, dapat semuanya. Semuanya harganya terjangkau, murah semuanya. Coba Anda renungkan, kadang-kadang firman Tuhan itu datangnya benar-benar kebalikan dengan keadaan kita. Jadi kalau Anda dengar khotbah hari ini, kebalikan dengan keadaan saudara. Ini pesan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan untuk kehidupanmu. Amin. Di tengah kelaparan yang dahsyat, Elia ngomongnya kelimpahan akan datang. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, ini perwira ya, ajudan raja, menjawab abdi Allah, ngomong sama hamba Tuhan itu, sama Nabi Elisa, katanya, Anda hati-hati kalau ngomong ya. Perwira itu ngomong begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Artinya perwira ini percaya apa tidak? Bukan cuma nggak percaya, dia ngomongnya nggak karu-karuan, mulutnya nggak karu-karuan. Bahkan dia ngomong, Tuhan mau buka tingkap langit pun, yang kamu ngomong nggak bakal terjadi. Ini menantang Tuhan, ini menghina Tuhan. Berapa banyak orang di zaman sekarang tanpa sadar, kalau Anda dengerin khotbah-khotbah di internet, berapa banyak hamba Tuhan ngomong, mujizat apa? Mujizat kesembuhan, mujizat keuangan. Mereka insulting God. Mereka menghina Allah pembuat keajaiban. Mari kita lihat saudaraku. Ini yang dikatakan oleh perwira raja itu. Mari kita lihat apa kata Nabi Elisa. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Wow, artinya kelimpahan tetap akan datang. Saya mau ngomong sama saudara, orang suka nggak suka, percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, kalau pesan dari Tuhan pasti akan terjadi. Anda tahu nggak, kalau Tuhan ngomong mujizat terjadi, gelombang keajaiban terjadi. Anda setuju nggak setuju, Anda suka nggak suka, gelombang tetap akan terjadi. Mujizat tetap akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, berkat akan terjadi, pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi, gedung ini juga jadi. Mau orang setuju nggak setuju, suka nggak suka, tetap jadi. Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Ini Tuhan abdi Allah itu ngomong sama perwira raja yang nggak percaya. Tapi karena nggak percaya dan ngomongnya nggak karu-karuan, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Anda tahu nggak yang terjadi? Besoknya benar-benar keajaiban yang kayak di luar perhitungan semua pakar. Jadi kalau Anda isinya tiap hari buka news dan dengerin omongan pakar. Pakar bagus, saya menghormati mereka. Tapi di atas pakar ada pakar, di atas segala pakar. Pakar yang bukan cuma bisa menganalisa, tapi pakar yang bisa membalikkan keadaan. Di luar perhitungan semua pakar, ternyata bukannya kelaparan, tapi yang datang kelimpahan. Dan ketika kelimpahan datang, perwira raja yang gak percaya itu, wah, bengong. Dan kemudian rakyat datang lari kenceng, nabrak dia jatuh, dia diinjak-injak. Dia ngelihat kelimpahan datang, tapi mati. Dia gak nikmati apa-apa. Mau percaya gak percaya, perwira itu, kelimpahan tetap datang. Saya mau ngomong sama saudara, waves of miracles. Gelombang mujizat. Bahkan di ibadah ini sudah dimulai. Saya nggak tahu dengan saudara Anda mau percaya nggak percaya. Tetapi sekarang juga kesembuhan sedang terjadi. Ya, syaraf yang nggak benar Tuhan sedang sembuhkan syaraf saudara dalam nama Yesus. Sekarang juga dalam nama Yesus pencernaan yang bermasalah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan pencernaan saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya perlu ulangi ini. Tahun kita dengar banyak orang baca news terus. Tahun ini susah, tahun depan lebih susah. Tahun ini berat, tahun depan lebih gelap. Itu benar dunia. Tapi saya tambahkan satu hal untuk saudara jemaat keluarga Allah. Anak-anak Tuhan yang percaya. Sekalipun dunia tambah gelap, Anda tambah terang, Anda tambah diberkati. Because waves of miracles,
gelombang mujizat terjadi. Anda akan melihat keluargamu dipertobatkan satu persatu. Keluargamu akan datang beribadah kepada Tuhan, beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Akan terjadi nih, akan terjadi. Mulut saudara tidak akan henti-hentinya. Kesaksian yang Anda akan ceritakan bukan kesaksian 10 tahun lalu, mujizat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Tapi mujizat tahun ini, mujizat bulan ini, mujizat minggu ini, mujizat hari ini. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh buat the God of Miracles. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Sementara engkau mempermuliakan nama Tuhan, terima kuasa Tuhan. Saat diterima kesembuhan yang dari Tuhan. Saya melihat ada orang di tempat ini yang selama setahun ke depan Anda akan diberkati dengan tanah-tanah, properti-properti yang masif. Ketika dunia kesusahan, Anda terima berkatnya luar biasa. Saya sedang melihat dalam alam roh saatnya juga. Ini kayak Holy Spirit sedang menyapu tempat ini. Dengan gelombang mujizat, gelombang keajaiban. Sementara perwira raja itu ngomong gak percaya. Tapi Elisa menggunakan perkataannya lidahnya. Besok kira-kira waktu ini, kelimpahan akan terjadi. Saya berdoa Anda gak seperti perwira raja itu, tapi Anda seperti Nabi Elisa yang menggunakan lidah bukan untuk ngomong yang negatif, bukan untuk ngomong ketidakpercayaan, tapi menggunakan lidah untuk memperkatakan gelombang mujizat terjadi. Gelombang ekspansi terjadi, gelombang berkat Tuhan terjadi, gelombang kesembuhan terjadi, gelombang revival terjadi, gelombang pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Do you believe? Apakah Anda percaya? Kalau Anda belum bisa percaya, susah percaya karena ngelihat keadaan memang benar-benar berat, yang engkau hadapi dan engkau alami benar-benar berat, paling tidak jadi seperti raja, jangan seperti pewira raja. Perwira itu gak percaya terus ngomong gak karu-karuan. Tapi raja mungkin juga susah percaya, siapa percaya? Wong kelaparannya kayak gitu, ibu sampai makan anaknya itu kan kita belum dengar di Indonesia. Gak akan lah. Amin. Jadi raja pun juga mungkin susah percaya. Tapi waktu dia susah percaya, dia gak ngomong negatif. Waktu dia dengar Nabi Elisa menyampaikan pesan seperti itu, dia mungkin imannya belum nyampe. Tapi dia ambil keputusan percaya. Mungkin imannya belum sampai seharusnya, tapi paling tidak dia jaga lidahnya. Dan karena dia jaga lidahnya, dia ikut menikmati kelimpahan itu ketika datang. Saya mau ngomong sama saya, gelombang keajaiban sedang dimulai. Menyapu di tempat ini, menyapu dalam hidup saudara. Datang melanda keluargamu, melanda kesehatanmu, melanda pekerjaan bisnis saudara, keuangan saudara, melanda gereja kita, melanda Jakarta, melanda Indonesia. Ada gelombang keajaiban terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan saya ajak saudara, saya tantang saudara belajar seperti orang-orang kusta yang pada waktu itu ketika penduduk Samaria ketakutan dan mereka kelaparan. Mereka sampai keadaannya susah sekali. Tapi ada orang-orang kusta yang nothing tulus kan. Mereka namanya kusta ya sudah mati-matilah. Terus mereka keluar dan kemudian mereka ngelihat tentara musuh-musuhnya sudah diporak-porandakan Tuhan. Sehingga itu semua hartanya ditinggal begitu saja. Dan semua kelimpahan makanan, semua makanannya itu melimpah ruah luar biasa. Wow, mereka pesta. Yang di dalam kelaparan, mereka pesta pora. Akan ada orang-orang yang pendahulu. Di antara Anda di tempat nih, Anda akan mengalami kelimpahan pertama. Anda akan mengalami gelombang mujizat pertama. Anda akan menjadi orang pertama yang alami. Tapi doa saya Anda gak egois hanya untuk Anda sendiri. Orang-orang kusta itu setelah mengalami terus ngomong satu dengan yang lain. Kita dosa nih kalau cuma nikmati itu sendiri. Kita harus cerita. Dan kemudian mereka cerita ke Samaria. Kemudian dengan takut-takut keluar. Wih, ngelihat ternyata benar. Wah, sekarang
Seluruh bangsa itu mereka bersorak-sorai karena tepat seperti yang dinubuatkan Nabi Elisa. Itu terjadi, kelimpahan datang dengan luar biasa. Saudara sudah diselamatkan. Saya berdoa Anda tidak egois menyimpan keselamatan untuk diri saudara sendiri. Ayo bersaksi. Ayo selamatkan jiwa, ayo jangkau jiwa, ayo ajak teman, ajak keluarga saudara datang. Sehingga gelombang mujizat yang dia kerjakan di tengah-tengah kita, bukan cuma kita yang ngalami, tapi sebanyak mungkin orang. Orang-orang di daerah Pik sini, di daerah Pluit, di Jakarta Utara, Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, di DKI Jakarta. Sebanyak mungkin orang datang dan diselamatkan. Siapa di sini yang percaya? Siapa di sini percaya? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sementara perjamuan kudus berlangsung, Anda akan terima mujizat saudara. Akan ada orang-orang gelombang pertama yang terima kelimpahan itu, terima gelombang keajaiban itu. Mari bangkit berdiri, siapkan roti dan anggur. Kalau sudah angkat roti itu di tangan kanan saudara, malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Tahukah saudara yang akan diterima ini bukan roti biasa. Tapi saudara sedang masuk di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan karena tubuh itu berkuasa, ketika Anda terima itu, maka kuasanya bekerja, mengalir. Dan gelombang kuasa Allah yang pertama Anda alami terjadi dalam hidup saudara. Apakah Anda percaya? Mari dengan iman terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan itu di tangan kanan saudara. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Kalau yang kita terima cuma anggur biasa, gak ada kuasa, yaitu anggur minuman biasa. Tapi kalau Anda percaya Anda sedang masuk di dalam persekutuan dengan darah Kristus. Anda harus sadar melalui darah yang Yesus kucurkan itu, dosa-dosa kita dihapuskan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita menerima kebenarannya. Melalui darah Kristus, maka kutuk dipatahkan. Jadi kalau dalam hidupmu ada kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, Anda harus tahu melalui darah Kristus semua kutuk itu dihancurkan, dipatahkan, diganti berkah. Berarti mulai hari ini yang ada dalam hidupmu blessing yang dari Tuhan. Melalui darah Kristus, Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Ada yang sementara perjamuan kudus ini berlangsung, tumor di tubuh saudara dilenyapkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu disembuhkan. Masalah pada jantung, masalah pada paru-paru, masalah pada lever disembuhkan. Apapun sakit penyakit saudara hari ini, percayai melalui darah Kristus, darah itu akan menyembuhkan saudara. Engkau yang percaya, mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. I sing praises to your name. Letakkan cawan itu. Angkat dua tanganmu. Katakan praises to your name. Oh Lord,
name is great and greatly to be praised. Amen. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Praises to your name. Your name is great and greatly to be praised. Mari dengan segenap hati, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Amen, amen. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and ready to be praised. Sebelum saya berdoa untuk gelombang mujizat, waves of wonders, wave of miracles terjadi dan melanda kita semua. Yang pertama, saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ayo buka hati. This is the best time. Ini the best moment buat saudara. Kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda akan terima pengampunan dosa. Bukan hanya itu, tapi saudara akan terima jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Mari yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan dan kuduskan aku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua sekarang saya mau berdoa supaya waves of miracles ini melanda hidup saudara. Anda percaya? Siapa yang siap? Siapa yang mau? Mari angkat dua tangan semuanya dalam roh. Berdoa, angkat suara saudara, berdoa. Yang bisa bahasa roh, saudara bahasa roh. Oh, rala pasyar. Mari konekkan iman kita, frekuensi roh kita, konekkan supaya nyambung. Ada impartasi yang terjadi. Ada impartasi yang terjadi. Oh, rala pasyar, rala pasyar. Oh, rala pasyar, rala pasyar, rala pasyar. Syar, rala pasyar, rala pasyar, rala pasyar, rala pasyar. Oh, Jesus. Jesus. Rala pasyar, rala pasyar, rala pasyar, rala. Sekarang semuanya katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi katakan di dalam nama Yesus. Gelombang keajaiban melanda. Mari semuanya terima. Ya. Gelombang keajaiban itu melanda hidup saudara, melanda keluarga saudara, melanda kesehatanmu, melanda pekerjaanmu, keuanganmu, pelayanan kita. Terima itu saudara, terima. Katakan aku terima Tuhan, aku terima dalam nama Yesus. Terjadi, aku terima sekarang. Dimulai dan terjadi in the name of Jesus. Mari katakan bersama, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be
For your name is great and greatly to be praised. Mari yang terakhir bersama-sama katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Waktu tadi kita berdoa, saya tuh ngerasain dalam spirit kayak ada gelombang yang memang melanda kita semua. Ini di cover. Jadi mulai sekarang get ready. Siap-siap. Gelombang keajaiban itu dimulai dalam hidup saudara. Tapi ingat baik-baik, yang lapar, yang dikenyangkan, yang haus, yang dipuaskan, yang punya ekspektasi akan mengalami. Kalau Anda hidup tanpa ekspektasi, Anda setelah menerima firman Tuhan ini tetap kayak di hati nggak ada ekspektasi, nggak ada pengharapan, nggak ada respon, saudara terlewat. Karena Tuhan sudah ngomong, yang ngalami itu yang lapar dan yang haus, yang punya pengharapan, dia akan dipuaskan. Dan doa saya saudara-saudara yang akan ngalami itu. Amin. Yang kedua jangan lupa, ayo jadi saksi. Ayo ajak kenalan saudara, teman saudara, keluarga saudara, sebanyak mungkin orang ngalami lawatan Tuhan. Amin. Minggu depan kita bawa jiwa kepada Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.